Pemirsa, seorang asisten rumah tangga di Bandung Barat, Jawa Barat diduga menjadi korban kekerasan majikannya. Korban mengalami luka lebam dan sempat disekap selama beberapa hari sebelum diselamatkan oleh warga dan petugas. Sebuah rumah yang diduga menjadi tempat penyekapan asisten rumah tangga didobrak oleh warga dan petugas. Petugas dibantu warga harus mengevakuasi seorang asisten rumah tangga yang diduga menjadi korban penganiayaan majikannya di rumah tersebut. Hasilnya warga mendapati korban dengan kondisi luka lebam dan telah disekap selama beberapa hari di rumah tersebut. Warga sekitar curiga lantaran kerap mendengar tangisan dari dalam rumah tersebut. Warga kemudian melaporkan hal ini ke aparat Polres Cimahi untuk membantu mengevakuasi korban. Setiap hari, setiap malam itu di rumah sebelah ini memang tiap malam tuh mendengar ada orang yang nangis, gitu kan. Nah, dari semua warga itu lihat korban ini matanya kok kenapa pada biru gitu kan, tangannya pada lebam. Saat ini, korban menjalani perawatan intensif di rumah sakit, sementara polisi tengah mendalami kasus ini dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pria di Kembangan, Jakarta Barat diduga menjadi korban penganiayaan oleh istrinya sendiri. Namun sang suami justru menjadi tersangka setelah dilaporkan oleh sang istri. Didampingi kuasa hukumnya OC Kaligis, Doni, warga Kembangan, Jakarta Barat mengaku mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya akibat penganiayaan yang dilakukan oleh istrinya. Insiden tersebut dialaminya beberapa waktu lalu di rumahnya. Namun Doni yang diduga mengalami penganiayaan justru menjadi tersangka setelah dilaporkan oleh istrinya. OC Kaligis sebagai kuasa hukum Doni menilai istri Doni telah memutarbalikkan fakta. Saya ada foto malah saya berdarah-darah dianiaya istri saya, dan saya ada video yang dibuka tanggal 2 April itu katanya saya mukul dia. Saya ada videonya bahwa dia yang dorong-dorong saya dipukulin sama dia. Dan saksi itu tidak ada di video itu. Saksi itu ada pembantu saya yang saya juga ada videonya bahwa saksi itu pembantu saya dianiaya sama dia setiap malam. Dimaki-maki di gambar pun pernah. Saya ada videonya. 3 saksi sudah diperiksa juga, tidak terjadi KDRT. Dia punya akhirnya dibikin, dia itu pasalnya cuma 44, pasal bahaya tempat maksimal hukuman cuma 4 bulan. Berarti kan ragu-ragu juga ini kepolisian. Pokoknya nggak ada yang pesannya, pokoknya masuk jadi tersangka itu aja. Pemirsa, di tengah tragedi yang terjadi dalam sepak bola Indonesia, PSSI akhirnya memutuskan akan menggelar kongres luar biasa. Publik terutama pecinta sepak bola berharap penyelenggaraan KLB harus bebas dari rekayasa. Secara mengejutkan, PSSI akhirnya memutuskan akan menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB. Keputusan mempercepat KLB disampaikan Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan atau Iwan Bule, setelah menggelar rapat bersama 12 anggota Exco Jumat malam. Eksekutif Komite melaksanakan EXO Emergency Meeting yang dihadiri oleh 12 anggota EXO dan memutuskan untuk mempercepat Kongres Biasa Pemilihan melalui mekanisme Kongres Luar Biasa sesuai tahapan aturan organisasi. Sebelumnya ada 2 klub Liga 1 yang telah melemparkan wacana untuk segera dilakukan KLB PSSI. Kedua klub tersebut adalah Persebaya Surabaya dan Persis Solo. Keduanya berharap KLB bisa memberi keputusan terhadap kelanjutan kompetisi Liga 1 musim 2022-2023 yang saat ini dibekukan akibat tragedi Kanjuruhan. Selain itu, PSSI juga bisa mengikuti rekomendasi TGIPF agar permasalahan sepak bola di Indonesia bisa selesai dan kompetisi yang tertunda saat ini bisa bergulir kembali. Publik pun berharap salah satu hasil KLB membuat semua anggota eksekutif mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas tragedi Kanjuruhan. Publik juga berharap penyelenggaraan KLB harus bebas dari rekayasa aturan. Kini pertanyaan pun muncul,
Apakah KLB nanti akan sesuai harapan atau hanya KLB agenda PSSI saja? Kita semua sama, jangan malu, teriak apapun itu. Sementara itu tim U19 Indonesia melanjutkan pemusatan latihan mereka di Eropa dengan menggelar laga uji coba melawan Moldova. Menjelang laga ini, pelatih Sintayong tak jamin beri menit bermain merata kepada skuad Garuda Nusantara. Tim U19 Indonesia melanjutkan pemusatan latihan mereka di Eropa dengan menggelar laga uji coba melawan Moldova. Selama di Turki, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan sudah menjalani 2 laga uji coba dengan berhasil menang atas Çakallıkspor, kemudian takluk dari timnas Turki U20. Di laga selanjutnya, skuad Garuda Nusantara akan menghadapi timnas Moldova U20 yang akan dihelat sebanyak 2 kali, yakni pada tanggal 1 dan 4 November mendatang. Menjelang laga ini, pelatih timnas Indonesia Sintayong tidak jamin memberi para pemain menit bermain merata. 선수들 열심히 좀 잘해주고 있고, 나름대로 지금 많은 선수들 와 있다 보니까 모든 선수들한테 지금 기회가 안 가서 좀 아쉽지만, 그래도 선수들이 열심히 잘 하고 있는 것 같아요. 지금 몰도바 경기는 1일 4일인데 현재로서는 뭐 차근차근 준비 잘하고 있고. Rangkaian uji coba Indonesia U19 di Turki merupakan bagian dari persiapan menyongsong Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Diharapkan kualitas pemain bisa meningkat dengan latih tanding di Eropa. Pemirsa, berbagai kegiatan digelar untuk memperkuat ekosistem industri games dan e-sport di tanah air. Salah satunya adalah Festival DigiCon 2022, sebuah pameran dan seminar interaktif dari pelaku industri games dan e-sport. Telkomsel menggelar Festival DigiCon 2022 di Basket Hall Senayan, Jakarta, menghadirkan sejumlah rangkaian acara seperti DigiFest, pameran dan seminar interaktif dari pelaku industri games dan e-sport. Menteri BUMN Erick Thohir turut hadir dalam DigiCon 2022 dan mengapresiasi penyelenggaraan acara yang berlangsung sejak 28 Oktober 2022. Yang terpenting itu bagaimana ekosistem yang dibangun Telkomsel hari ini harus pro kepada kreator lokal dan konten lokal. Itu harus kita dorong. Kita bukan berarti langsung mematikan atau memusuhi konten asing, tapi harus kita seimbangkan, ya, karena memang ekonomi kita kan terbuka. Tetapi kalau kita mau, bisa. Selain DigiFest, diadakan juga Grand Final Free Fire Dunia Games League 2022 yang sebelumnya telah diselenggarakan pada September 2022. Dengan mempertemukan 12 tim e-sport, akhirnya tim Onyx Olympus berhasil menjadi juara. Telkomsel terus konsisten dalam mendukung kegiatan industri gaming dan e-sport Indonesia untuk meningkatkan kapabilitas secara lebih profesional sehingga mampu menjadi yang terdepan di kancah global. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, M. Indra Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, logistik balapan motor kelas dunia World Superbike yang akan berlangsung di sirkuit Mandalika mulai tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Logistik World Superbike seri ke-11 ini menurut rencana terbagi dalam 3 penerbangan. Kapasitas logistik pada penerbangan pertama ini mencapai 81 ton dari total 180 ton yang akan tiba dalam 2 penerbangan lain. Beberapa jenis logistik yang dibawa kali ini adalah sepeda motor pebalap, suku cadang atau peralatan motor, alat telekomunikasi, peralatan media, dan peralatan video serta material lainnya dari tim Dorna. Selanjutnya, logistik ini akan dibawa menggunakan truk bus menuju sirkuit Mandalika dengan pengawalan dari anggota kepolisian. WSBK seri ke-11 sendiri akan digelar di sirkuit internasional Mandalika pada tanggal 11 hingga 13 November mendatang.